Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Oke. Ada seseorang yang menyesali atas perkataan dia sama kamu selama ini. Jadi ada suatu kalimat atau kata-kata yang pernah dia lontarkan. Mungkin itu kalimat yang akhirnya membuat kalian kecewa, membuat kalian akhirnya berpisah, melukai hatimu, atau kata-kata itu terlalu kasar gitu ya. Jadi ada suatu kata-kata yang intinya itu pengen banget dia tarik kembali ya. Dan gara-gara kata-kata itu mungkin membuat kamu dengan dia akhirnya itu bertengkar, akhirnya saling cuek, atau bahkan berpisah, ya, tidak mau saling kenal lagi. Nah, itu yang dia sesali, karena sempat apa kalimat yang pernah dia lontarkan itu mungkin mengecewakan kamu, menyakiti kamu. Ya, maka dari itu orang ini tuh dia berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik lagi. Gara-gara kata-kata yang telah dia lontarkan itu, ya, sehingga membuat kalian mungkin berpisahkah atau bertengkarkah atau kamu dingin sekarang sama dia gitu ya. Jadi ada penyesalan di sini. Oke, kita lihat situasinya, ceritanya seperti apa. Oke, kartu pertama di sini udah ada heartbroken ya. Berarti ada yang patah hati di sini, merasa tersakiti, merasa sedih ya. Aku melihat di sini nampaknya dia kayak patah hati deh sama kamu. Dia merasa sakit hati gitulah ya. Intinya sakit hati, sedih, merasa kehilangan kamu. Bahkan dia merasa putus asa. Kenapa? Mungkin ya memang dampak dari kata-kata yang pernah dia utarakan itu benar-benar nyakitin kamu banget, ngecewain kamu banget, benar-benar yang akhirnya kamu mengambil suatu keputusan tegas untuk oke, kamu menjudgeku seperti itu, ya udah kalau gitu aku menghilang dari hidupmu, beneran menghilang gitu loh. Sehingga dia ngerasa putus asa nih untuk bisa balikan lagi sama kamu, untuk menarik kembali kata-katanya itu kayak, aduh kayaknya nggak mungkin deh, kayak udah nggak mungkin, kayaknya kamu itu udah bener-bener apa ya, mantep, yakin gitu ya, dia itu jahat sama kamu. Nah gitu, ya dia berpikir seperti itu sehingga perpisahan kamu dengan dia sekarang ini ngebuat dia benar-benar ngerasa hancur, ngerasa patah hati banget dan ngerasa kehilangan kamu banget, kayak gitu. Ya, ada duka yang dia rasakan saat ini karena kehilangan kamu ya. Terus itu juga ditambah ternyata dia ini tidak bisa move on dari kamu, tidak bisa melupakan kamu ya, bahkan dia masih sering mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian. Momen-momen apapun yang pernah terjadi di antara kalian itu dia masih selalu teringat, terpikir di otak dia gitu ya. Jadi kayak peristiwa-peristiwa itu kayak muter-muter aja di pikiran dia gitu. Keinget lagi seperti itu. Nah, makanya di sini aku lihat ada wedding ring. Ya, berarti memang ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali, di mana dia ini selalu merasakan kayak ada kontrak jiwa, gimana sih aku ngomongnya? Ada koneksi jiwa, sorry ya. Koneksi jiwa. Jadi walaupun kalian saat ini sudah berpisah ya,
karena dia selalu kepikiran kamu terus juga kayak nggak bisa gitu loh move on dari kamu, dan dia udah ada rasa kayak memiliki, ada cinta yang abadi yang sampai sekarang masih dia rasakan terhadap kamu, sehingga dia merasa bahwa ada koneksi yang kuat di antara kalian. Jadi kayak dia tuh bisa merasakan apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini kamu lakukan, ya. Bahkan mungkin dia juga bisa tahu gitu tanpa tanpa kamu kasih tahu, misalkan kamu saat ini sudah punya pasangan lain gitu ya, dia udah tahu gitu. Dia ngerasain kamu kayaknya udah punya pasangan baru gitu. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan dia kayak bisa bisa tahu aja gitu, bisa ngerasain gitu ya, ada koneksi jiwa. Dan memang aku lihat rasa cintanya sama kamu sampai saat ini, sampai detik ini, sampai kamu kapanpun ngeliat video ini tuh masih terasa gitu, masih ada ya, lebih tepatnya masih ada, masih abadi. Oke. Ada wedding ring, ada engagement ring. Berarti memang ada keinginan dari dia untuk berkomitmen lebih tinggi atau lebih lanjut di hubungan kalian. Apapun terakhir kali ya hubungan kamu dengan dia, mungkin baru pendekatan ya, PDKT-an atau penjajakan atau bahkan mungkin pacaran ya. Nah, dia pengen lebih dari itu. Ya, bahkan mungkin ada ingin komitmen yang lebih tinggi, mungkin tunangan, pernikahan, seperti itu. Apapun yang terakhir kali hubungan kalian, dia pengen lebih dari itu. Dan juga ada keinginan untuk memiliki hubungan yang penuh dengan pengabdian gitu ya. Jadi mungkin selama ini dia juga menyesal karena mungkin dia tidak pernah mengabdi, atau lebih tepatnya tuh kayak tidak pernah memperjuangkan atau selalu hadir atau selalu ada untuk kalian, untuk kamu, untuk hubungan kalian ya. Jadi mungkin dia selama ini terlalu cuek sama kamu, tidak memperdulikan kamu ya, hanya memperdulikan diri sendiri seperti itu, sehingga kayak ada keinginan untuk mengabdikan dirinya pada hubungan kalian kayak gitu. Dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Apa yang menjadi kesalahpahaman, apa yang menjadi masalah di hubungan kalian, itu pengen dia selesaikan. Ya. Tapi nampaknya bukan hari ini ya. Aku lihat not today. Soalnya di sini aku lihat kemungkinan nggak dalam waktu-waktu dekat ya. Nampaknya dia kayak butuh waktu gitu ya. Karena kalau aku lihat juga kondisi dia seperti membatasi diri dari kamu. Ya, jadi dia tahu dia salah gitu ya. Tapi dari rasa bersalahnya itu dia ada rasa, bisa dibilang nggak berani nggak sih ya ini ya, kayak mungkin orangnya gengsian ya, orang itu mungkin gengsian, egois atau narsis, sehingga apa ya, kayak belum mau untuk mengakui kalau dia itu salah, terus belum mau untuk merendahkan dirinya atau merendahkan hatinya ya, bukan merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk mengaku dia salah, atau menarik kembali kata-kata yang pernah membuatmu sakit, atau meminta maaf gitu deh ya. Dia belum berani untuk merendahkan dirinya. Jadi kayak masih ada apa ya, rasa mendenial gitu, karena mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang narsis, egois seperti itu ya, naif seperti itu, sehingga walaupun dia tahu dia salah, tapi dia membatasi diri. Jadi tidak langsung menghubungi kamu minta maaf, itu enggak, justru malah dia kayak justru terlihat dingin, terlihat cuek, kayak nggak peduli sama kamu, kayak asing bagi kamu ya, pokoknya membatasi diri gitu ya. Dan tapi dalam situasi membatasi diri dengan kamu ini pun, di dalam hatinya ada rasa sakit ya, ada rasa sakit, ditambah lagi mungkin kamu menghindari komunikasi dari dia juga ya, dan dia juga aku lihat memang menghindari komunikasi juga dengan kamu saat ini ya. Dan dia juga tidak melakukan tindakan apapun, tidak menangani masalah apapun di antara kalian, padahal dia tahu ya ada masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia melihat dari kamunya kayaknya masih kesel gitu sama dia, kamu masih marah, entah ini cuman karena faktor omongan dia yang waktu itu nyakitin kamu, atau ada faktor lain yang membuat kamu merasa kesal gitu ya, entah apa itu.
nggak harus, mungkin nggak harus menjelek-jelekkan kamu. Bisa jadi misalkan gini, kamu itu udah ngejalin hubungan dengan dia bertahun-tahun, tapi kok nggak ada kejelasan ya, akhirnya kamu ngomong sama dia, kamu itu nganggep aku siapa sih gitu ya, ternyata dia ngomong, mungkin dia hanya menganggapmu teman, terus dia bilang kalau misalkan dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen, sehingga kamu kecewa. Mungkin dari kata-kata seperti itu aja, tidak harus kata-kata kasar yang dia ungkapkan ya, nggak harus. Bisa jadi ekspektasi kamu apa, ternyata dia tidak bisa memenuhi ekspektasimu, sehingga kata-kata yang dia lontarkan itu ya mengecewakan kamu gitu ya. Jadi nggak harus kata-kata yang menjudge atau kata-kata kasar, kata-kata yang penuh dengan emosional, ya amarah, nggak gitu, nggak harus itu juga. Tapi dia menyesali dari kata-kata yang sempat dia lontarkan itu, dan kata-kata itu ternyata mengecewakan kamu dan akhirnya membuat kamu kesal, marah, atau bahkan sampai berpisah dengan dia, membatasi diri, menghilang, asing. Nah, seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat di sini dia ngerasa kamu kayaknya saat ini lagi kesel banget gitu sama dia. Gitu ya. Ditambah lagi aku melihat di sini ada rasa cinta tanpa syarat yang dia rasakan. Bahkan aku lihat di sini dia ingin sekali memberi dan menerima cinta yang adil dengan kamu. Jadi mungkin selama ini dia tidak memberikan hubungan yang adil kepada kamu ya. Mungkin selama ini hanya kamu yang effort, hanya kamu yang bucin, hanya kamu yang menunjukkan perasaanmu, menunjukkan perhatianmu, sedangkan dianya mah hanya menikmati ya dari effort-effortnya kamu. Dianya mah cuek sama kamu, tidak memberikan quality time bersama untuk kamu. Ya, pokoknya cuek banget gitu. Sehingga sekarang itu ada keinginan untuk memberi dan menerima cinta yang adil satu sama lain seperti itu. Karena di sini aku lihat dia ingin sekali memberikan kasih sayang ke kamu. Gitu, ya. Oke, aku melihat di sini ada sunglasses ya, ada kacamata. Berarti saat ini dia masih sering ya stalkingin kamu, menguntit kamu, ya cari-cari tahu kabar kamu, keadaan kamu, apa yang saat ini kamu lakukan ya, kamu saat ini bersama siapa, apa yang kamu perbuat sekarang. Nah, itu aku lihat kayak dia masih cari-cari tahu kabar ya, masih stalking lah, masih stalking, pengen tahu keadaan kamu, kabar kamu seperti apa, seperti itu ya. Ouch. Oke. Oke, kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa saat ini kamu kayak udah menyerah terhadap dia ya. Kamu seperti sudah menyerah, sudah melepaskan dia karena ya aku lihat di sini kamu udah banyak sekali berkorban untuk dia. Sudah begitu lamanya kamu menunggu dia, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun ya menunggu dia untuk memberikan kepastian, memberikan kamu komitmen, atau ya menunggu dia dengan sikapnya yang seperti itu, yang semena-mena, suka-suka hati dia, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin selama ini kamu selalu berekspektasi bahwa oke, dia saat ini menyakiti aku, mungkin seminggu lagi dia akan bisa berubah, dia akan sadar, atau sebulan lagi, setahun. Nah, seperti itu. Akhirnya sudah begitu lama kamu terlalu menunggu dia ya, bahkan sudah berkorban, sehingga sampailah di titik di mana kamu sudah tidak yakin lagi dengan arah tujuan hubungan kalian. Kamu seperti sudah melihat bahwa wah, ini aku udah 3 tahun nih, aku udah 4 tahun nih, aku udah 10 tahun nih menunggu dia, tapi tidak pernah ada kata-kata komitmen, tidak ada kata-kata
aku ini siapa bagi dia. Nah, kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu memang sudah menyerah. Lebih baik melepaskan karena ya udah banyak pengorbananmu dan sudah begitu lama kamu menunggu dia untuk merasa siap bersama kamu memberikan komitmen ya, tapi nggak ada gitu. Semakin kesini, semakin lama kamu menunggu dia, semakin kamu banyak berkorban untuk dia, semakin tidak terlihat arah tujuan hubungan kalian ini mau dibawa kemana. Sehingga kamu sudah membuat perspektif di pikiranmu, oke, aku rasa dia bukan orang yang serius sama aku, ya. Aku rasa apa ya? Ya, ini tidak ada titik terang gitu ya. Kamu sudah berpikiran seperti itu sehingga mempertimbangkan sudut pandang baru. Oke, nampaknya dia tidak akan pernah berubah, nampaknya dia tidak akan pernah memberikan aku komitmen, nggak akan pernah memberikan aku kejelasan. Makanya di sini kamu melepaskan. Ya, jadi dulu kamu tuh bucin banget, selalu mendenial apapun tanda-tanda dari semesta ya, bahwa dia ini nggak serius, dia ini begini, dia ini begitu. Kamu selalu berekspektasi enggak. Mungkin memang saat ini dia lagi sibuk kerja, jadi belum bisa membicarakan tentang komitmen. Mungkin dia pekerjaannya keluar kota terus, jadi belum bisa untuk memberikan kamu pertunangan, bla 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 bla. Ya, tapi makin kesini kok udah bertahun-tahun nih, kok udah lama banget nih aku nungguin ya, kok nggak ada juga tuh kata-kata bakalan menikah, bakalan berkomitmen, bakalan mengakui kamu sebagai pasangan, ya kok nggak ada gitu ya. Jadi perspektifmu atau sudut pandangmu berubah, melihat dari sudut pandang yang lain, sudut pandang yang baru sekarang. Oke, ternyata dia selama ini tidak memberikan aku kejelasan aku ini sebagai siapa baginya. Ternyata memang ada yang lain, ada ternyata prioritasnya bukan aku, ya kan. Ternyata dia ini masih fokus di karir, ya. Ternyata dia memang kekanak-kanakan, ternyata dia punya jiwa yang bebas atau apapun gitu ya. Sehingga sudut pandang kamu sekarang sudah tidak seperti dulu lagi yang tebucin-bucin itu gitu. Ya, jadi setelah pengorbananmu selama ini, setelah kamu menunggu dengan sabar ya, penantianmu itu udah wah, jangan ditanyain lagi deh ya, ada yang bertahun-tahun nungguin dia, tapi ya akhirnya di sini kamu sudah mulai membuka pola pikirmu ya, seperti itu. Terus itu juga kamu sudah mulai berpikir bahwa ya ternyata memang dia tidak bisa dipaksa ya, ternyata memang situasinya tidak bisa dipaksakan. Mau seperti apapun kamu berjuang untuk dia, mau seberapapun kamu berkorban pontang-panting untuk dia, kalau memang dianya yang memang belum siap, belum mau, ya nggak akan mendapatkan hasil, nggak akan ada suatu komitmen, nggak ada suatu pernikahan, pertunangan, kejelasan itu nggak bakalan ada, karena memang dari si dianya ternyata memang belum siap gitu ya. Sehingga kamulah di sini yang berubah perspektif ya, kamu sendirian di sini yang merubah perspektifmu bahwa ya udah, dia apa ya, dia tidak bisa diandalkan atau dia tidak bisa diharapkan, bukan diandalkan ya, tapi diharapkan. Dia sudah tidak bisa diharapkan, seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin masalah yang sering terjadi di antara kalian adalah masalah tentang komunikasi yang jarang banget ada. Terus juga mungkin selama ini dia kurang berkorban untukmu ya. Terus itu juga apa ya, mungkin ya tidak pernah berusaha untuk memperkuat hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi tidak masalah seberapa banyak kamu mencurahkan usaha untuk hubungan kalian, kalau misalkan dianya yang memang belum siap, ya maka gak akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kamu mau, kayak gitu ya. Jadi komunikasi aja jarang antara kamu dengan dia. Nah, aku lihat salah satu yang menjadi faktor dia itu selama ini tidak memperjuangkan kamu adalah karena dia terlalu sibuk dengan karirnya, dengan keuangannya, seperti itu ya, dengan masa depannya, seperti itu, dengan kestabilan hidupnya, nah, seperti itu.
Kalau aku lihat dia ini punya suatu keahlian ya, mmm, ya ada keahlian dalam suatu bidang kayak gitu, entah dia ini misalkan, arsitek, ya dokter, atau apapun lah ya, yang punya keahlian yang seperti itu. Bisa jadi juga, dia ini juga seorang pengusaha gitu, pengusaha sehingga mungkin ya sibuk ya mungkin. Terus sangat berdedikasi sekali dengan apa yang dia saat ini lakukan atau yang dia selama ini lakukan dengan pekerjaannya itu, ya, dengan usahanya itu. Jadi fokusnya ya di situ lebih banyak. Oke, kalau aku melihat di sini, kamu sudah merasa banget ya, kamu udah banyak banget mencurahkan usaha, pengabdian, perhatian, di hubungan kalian. Dan bahkan ya itu tadi aku bilang, mungkin sudah bertahun-tahun. Sehingga menurutmu yang sudah bertahun-tahun ini ya, udah selama ini, itu seharusnya sudah mendapatkan suatu kejelasan bahwa ya dia menganggap aku pasangan, mungkin seharusnya sudah diakui sebagai pacar, seharusnya sudah diakui sebagai tunangan gitu ya, atau istri, suami seperti itu. Tapi nampaknya tidak gitu loh. Ya, ternyata itu tidak terjadi gitu. Karena kalau aku lihat apa ya, mungkin kamu juga selama ini ya, jadi mungkin gini, nggak cuma dia mungkin ya yang hanya fokus sama karir dan keuangannya, mungkin kamu dan dia sama-sama selama ini tuh kayak mengejar hal-hal duniawi, itu yang masih menjadi tujuan kalian, sehingga kurang ada komunikasi, kurang saling bisa apa ya, mencurahkan keinginan-keinginan satu sama lain gitu ya, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan keuangan seperti itu, ditambah lagi dengan terlalu bekerja keras ya untuk melindungi masa depan finansial masa depan kalian seperti itu ya. Ditambah lagi mungkin dia orang yang keras, maksudnya lu keras dengan hidupnya, atau kamu yang mungkin keras dengan hidup kamu gitu ya, sehingga benar-benar memandang masa depan itu, aku masa depannya harus bisa sukses secara finansial agar masa depanku tuh cerah gitu. Belum lagi ditambah mungkin ini generasi sandwich ya, jadi mungkin harus menghidupi keluarga, orang tua, adik-adiknya, nyokolain adik-adiknya seperti itu ya, sehingga aku melihat dia ini memang ada ketidakseimbangan antara beban kerja, kewajiban keluarga, dan kebersamaannya dengan kamu gitu. Jadi nggak seimbang ya. Jadi kalau dia udah sibuk sama pekerjaannya, ya akhirnya yang dikorbankan kamu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu berdealing dengan orang yang seperti ini, memang patutnya ya kalian lebih baik melajang aja daripada terus-terusan menunggu dia, berkorban untuk dia, sedangkan yang merasa berkorban ini aja nggak dipandang kayak gitu loh ya. Ya, kalau aku lihat di sini ada Six of Swords. Jadi sebenarnya selama ini dia itu sedang mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Dia tuh pengen ada kestabilan dalam hidupnya. Dia tuh pengen ada kehidupan yang lega gitu loh. Ya, nggak kekurangan itu tadi. Mungkin ya itu dia generasi sandwich. Mungkin dia ada masalah dengan finansial, dengan kestabilan hidup. Sehingga dia tuh pengen memperjuangkannya sekarang untuk dia ngerasain lagi hidup yang dia bisa ngerasain hidup yang tenang gitu loh, yang lega, yang uang itu bukan jadi masalah, nah kayak gitu ya. Sehingga dia ini sering melarikan diri dari hubungan kalian, dia sering hilang ya. Dan mungkin juga pekerjaannya mengharuskan dia melakukan perjalanan atau bepergian ya, entah itu secara internasional ya, atau ya ya di sekitar ya di negara ini doang, tapi mungkin beda kota gitu ya, perjalanan antar kota, provinsi seperti itu. Dan mungkin juga ada yang bekerjanya di perairan, mungkin kayak dia mungkin apa itu, nakoda, atau yang bekerja di kapal-kapal gitu loh. Nah kayak gitu ya, itu. Jadi apa ya, kayak kalau aku lihat selama ini tuh karena keadaan.
finansial yang memacu dia untuk terus-menerus melakukan pergerakan dan kemajuan dalam hidupnya. Untuk biar bisa stabil, untuk biar hidup dia itu ya terlihat apa ya, stabil lah ya, terlihat baik gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa bahwa kalau misalkan dia secara finansial tuh sudah baik, dia merasa bahwa hubungan apapun termasuk percintaan itu akan lebih mudah gitu. Masa-masa sulit itu bisa terlewati kalau misalkan secara finansial dia itu baik gitu. Ya. Jadi menurut dia finansial itu sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan yang menurut dia akan sulit bisa dia miliki gitu. Ya, jadi kalau punya uang tuh semua bisa terhandle. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau aku melihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan lagi sama kamu, pengen komunikasi lagi nih sama kamu, dia pengen membuka komunikasi lagi, pengen memperbaiki hubungan, pengen punya hubungan yang stabil dengan kamu. Cuman aku lihat kayak dia butuh waktu untuk menyembuhkan diri dia, dan juga dia juga kayak memberikan waktu untuk biar kamu sembuh dulu dari patah hatimu, dari rasa terlukamu gara-gara dia. Kayak gitu, ya. Terus itu juga aku melihat di sini, siapapun yang saat ini masih lajang, ya, ini entah kamu atau dia, atau memang kalian berdua, kayaknya yang masih lajang sekarang sebenarnya sih sudah pulih ya dari rasa patah hati akibat hubungan kalian di masa lalu ya, dan mulai melangkah maju melanjutkan hidup. Jadi kemungkinan kalau kayaknya kalian ini lebih banyak ya, kamu lebih banyak yang lagi lajang saat ini dan sudah mulai pulih dari rasa patah hati, kekecewaanmu, terlukamu gitu ya, dari masa lalu kamu bersama dia dan mulai melanjutkan hidup. Walaupun mungkin di sini masih ada rasa sedikit putus asa ya, tapi kalau misalkan kalian apa ya, kayak kalian bekerja ya, kalian terjun ya di pekerjaan kalian sehari-hari dengan bekerja keras, itu kayak apa ya, kayak masa lalu itu kayak ya udah gitu loh, bisa kalian abaikan gitu ya. Kenangan-kenangan masa lalu yang sulit membuat kalian move on itu jadi oke lah, bisa kalian abaikan seperti itu. Juga aku melihat di sini ketika kalian saat ini masih lajang, kalian juga merasa kayak sedikit putus asa tentang hubungan. Karena masih ke-trigger gitu ya dengan ketidakberhasilan hubungan kalian yang terakhir kali. Jadi kayak walaupun saat ini misalkan ada orang baru nih ngedeketin kalian gitu ya, kalian kayak nggak yakin, kalian justru malah takut nanti dia malah sama lagi kemarin tukang selingkuh, suka mengabaikan, suka tidak memperdulikan, alah paling nanti hubungannya juga di tengah-tengah ngilang orangnya, ngeghosting atau berakhir begitu saja, nggak sampai ke pernikahan, nah kayak gitu ya. Pemikiran kalian sekarang yang masih lajang, masih jomblo kayak gitu ya, ada pemikiran seperti itu. Kalian berpikir bahwa siapapun yang datang saat ini itu kayak kalian berpikir kayaknya nggak bakalan bisa lanjut deh gitu, atau mungkin ya kalian melihat dari parasnya orang yang baru datang itu kayak pesimis udahan ya, pesimis kayak nggak bakalan bisa bersama dia, atau mungkin tiba-tiba udah ilfeel aja gitu ya, tiba-tiba udah ngerasa ilfeel aja, jadi baru say hello, baru dia ngajak kenalan gitu, yang nanya nama itu kamu mungkin udah ilfeel duluan gitu. Dan ya tetap fokus aja dengan hidup gitu. Jadi aku lihat sampai detik ini kamu kayak masih berpegang teguh pada hal-hal negatif itu, hal-hal negatif yang itu tadi ya, kayak nggak bakalan gitu bisa menjalin hubungan sampai langgeng, sampai sukses ke pernikahan gitu. Itu yang aku lihat dan aku rasakan dari kamu yang saat ini masih melajang.
kayak masih ke-trigger lah ya. Dan itu yang menjadi pemicu kamu, si masa lalumu ini. Akhirnya siapapun orang baru yang datang tuh kamu kayak nggak yakin, kayak udah ilfil duluan, atau kayak alah udah pesimis gitu ya bakalan bisa langgeng tuh, alah kayaknya enggak gitu. Ya aku lihat di sini. Oke, Queen of Sword. Oke, ini sifatnya siapa nih? Bisa jadi ini sifat kamu, bisa ini jadi sifat dia ya. Silakan disituasikan saja, karena kalau aku lihat di sini ada seseorang yang terlalu menghakimi. Ya, jadi walaupun kalian berpisah pun karena ini udah sifat alamiah ya. Jadi mungkin walaupun udah berpisah kamu masih sering berpikiran dia yang salah kayak gitu. Ya, kalau misalkan ini sifatnya kamu, ya kamu masih sering menganggap dia salah. Jadi ada sifat menghakimi dia. Kalau ini sifat kamu, kalau kamu nggak ngerasa seperti itu berarti ini sifat dia ya. Jadi nggak usah diambil pusing, kalian situasikan aja. Terus juga ada perasaan seperti pesimis, itu tadi ya aku bilang mungkin kamu sekarang sudah pesimis, sudah kayak nggak yakin bakalan bisa bertemu dengan sosok yang akan melangkah ke pernikahan bersama denganmu seperti itu, atau punya hubungan yang sukses bersamamu seperti itu ya. Sehingga ada sifat yang kamu miliki itu kayak kurang empati sekarang. Mau ada orang baru yang datang, mau dia niatnya baik, ngomongnya baik-baik, ramah, lemah lembut ya, kayak dia itu benar-benar langsung tek 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 ngajak kamu nikah, itu kayak kamu kurang empati sama dia gitu ya. Itu bisa-bisa cuman ngelihat mukanya aja kamu udah ilfil duluan, jadi kurang menunjukkan rasa empati kepada orang-orang yang mau datang gitu, atau bahkan dengan sekelilingmu, dengan orang asing mungkin ya. Tapi kalau mungkin dengan keluarga, kalau keluarga inti kayaknya enggak ya, tapi mungkin dengan keluarga besar yang mungkin kayak bibi atau paman atau siapa gitu, kayak kurang empati aja gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini, mungkin entah ini kamu atau dia, atau kalian berdua sama-sama orangnya tidak menyenangkan. Mungkin ada, entah ini kamu, mungkin suka bergosip, terus itu manipulatif. Siapa nih yang suka manipulatif? Orangnya juga kasar, gampang membenci, suka mengejek-ngejek, pendendam juga. Ya, jahat, kejam, gak jujur. Siapa nih? Ya, bisa kalian situasikan aja sifat-sifat ini. Mungkin juga suka berbohong atau penipu. Tidak gampang memaafkan. Ya, tidak pemaaf orangnya. Orangnya pelin-pelan atau linglung ya. Tidak bisa berpikir secara jernih. Selalu mengikuti emosi ya. Kompulsif juga. Terus itu aku melihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seorang wanita, atau ini bisa jadi ke energi kamu ya, seorang wanita, atau kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya gini, dia itu mau berkomitmen tapi sebenarnya takut kalau misalkan dia berkomitmen, dia akan sendirian, atau dia nggak bisa bebas di luar sana, punya temen lawan jenis, nah kayak gitu ya, punya temen banyak gitu ya. Jadi orang yang maunya bebas gitu, maunya punya temen di sana sini gitu loh ya, sehingga dia deket dengan siapapun kayak gitu. Jadi walaupun dia berkomitmen, dia ini takut sendirian. Kalau berkomitmen kan berarti fokusnya hanya pada satu orang saja kan, pada pasangannya. Nah, dia nggak suka gitu, dia nggak mau. Maka dari itu, aku lihat di sini dia percaya bahwa kebebasannya akan dibatasi kalau misalkan dia berkomitmen dengan seseorang. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan hubungan kamu dengan dia kemarin pun mungkin belum ada komitmen, belum ada kejelasan kamu itu siapanya, atau dikasih komitmen itu belum ada gitu. Karena orangnya takut kalau misalkan dia berkomitmen, kebebasannya akan direnggut, kebebasannya akan terbatas gitu. Terus juga orangnya mungkin dia ini orang yang gak jujur, mungkin suka menipu kamu, licik juga ya. Banyak skenarionya, banyak manipulatifnya seperti itu.
Oke, kalau aku lihat nampaknya si dia ini sedang ingin mencapai suatu kesuksesan ya. Dia ini lagi fokus dengan pencapaian dia, sedang memenuhi keinginan-keinginan dia, apapun kemungkinan-kemungkinan yang ada di hidup dia yang mungkin dia akan jalani gitu ya. Karena di sini aku lihat dia benar-benar lagi pengen sukses. Dan bahkan mungkin kamu pun seperti itu, kamu pun memang lagi punya target, lagi pengen punya lagi punya pencapaian ya, lagi ingin mencapai sesuatu ya. Intinya juga kamu pengen sukses kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak pengen punya apa ya, hubungan dengan kamu ya, ke pernikahan, memiliki anak, ya memiliki hubungan yang puas, aman, dicintai, berdedikasi, seperti itu. Dia pengen membangun hubungan ini lagi gitu. Tapi aku melihat untuk saat ini kayaknya dia sedang memanfaatkan peluang-peluang baru yang datang dalam hidup dia dalam hal apapun, mau itu karir, mau itu mungkin kalau misalkan sekarang kan dia merasa dia mengecewakan kamu kan. Kalau misalkan saat ini dia lagi dideketin sama seseorang ya, dan mungkin orang itu memang benar-benar suka sama dia dan dia juga tertarik ya, kemungkinan dia juga akan memanfaatkan peluang yang ada ya. Jadi kalau saat ini dia dideketin seseorang dan dia juga tertarik ya, dia akan jalanin dulu hubungan sama si orang baru itu kayak gitu ya. Jadi memang ada penyesalan, tapi ya itu orangnya realistis ya, orangnya logika banget kayak gitu. Terus itu juga aku melihat siapapun di sini yang saat ini lagi lajang, entah ini kamu atau dia, kayaknya kalian telah berupaya keras untuk mengatasi rintangan apapun, sehingga kamu sudah sampai pada titik di mana kamu merasa puas pada siapa kamu ingin bersama. Ya, jadi mungkin selama ini kamu udah berjuang banget untuk dia, terus itu kamu udah ngerasa oke, udah cukup ya, aku udah benar-benar ngasih perjuangan untuk cinta aku ke dia, mau itu berhasil ataupun tidak, tapi aku rasa aku sudah puas, aku tidak menyesal, ya mungkin ada penyesalan sedikit gitu ya, tapi yang pasti aku benar-benar memperjuangkan cintaku dulu sama si dia, kayak gitu ya. Nah, sekarang udah ngerasa puas, udah ngerasain gimana rasanya mengeffortkan seseorang gitu kan, mengusahakan seseorang yang kamu cintai, walaupun mungkin endingnya ya nggak bersama sekarang seperti itu. Tapi aku lihat di sini ada kepuasan dalam dirimu gitu ya. Terus juga kalau aku melihat dari si dia ini juga memang orangnya masih player ya. Jadi makanya di sini aku bilang tadi, kalau misalkan saat ini dia memang ada rasa bersalah sama kamu, ada rasa penyesalan sama kamu. Tapi kalau misalkan ada orang baru atau ada orang di sekeliling dia yang mulai ngedeketin dia, ya dia ambil peluang itu karena orangnya masih player gitu ya. Jadi ingat, kehidupan ini itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Ya, jadi apapun dalam sekejap itu bisa berubah gitu ya. Jadi aku lihat di sini ya seperti itu sih dia. Jadi masih mengambil peluang-peluang yang menguntungkan gitu bagi dia, yang bisa memberikan dia kepuasan, dan mungkin juga dia itu lagi ya menilai-nilai juga, cari-cari mana sih yang bisa memberikan dia kepuasan sama kamu, gimana ya rasanya sama si A, si B, si C, si D gitu. Ya, jadi dia lagi menilai-nilai nih, mana yang bisa memberikan dia kepuasan dan di mana dia merasa cocok. Dunia dia itu ada di mana? Ada di kamu kah? Di A, di B, di C, di D? Ya, seperti itu ya. Terus itu juga di sini aku lihat kamu nampaknya bertemu dengan seseorang yang baru dan orangnya jauh ya dari kamu. Jauh. Bisa jadi mungkin kamu ketemu dengan dia pas kamu lagi liburan, atau ketemu dia mungkin pas dia yang lagi liburan gitu ya. Pokoknya aku lihat kamu dengan seseorang yang baru nih, itu deh apa namanya, jauh, LDR ya. Dengan orang yang lama juga ini kayaknya LDR juga sih ya. Seperti itu.
Tuh, kemudian apa nih, di Chariot. Kalau aku melihat dari sisi dianya sih ya, saat ini keadaan dia kayak kurang terarah hidupnya, kurang bisa mengendalikan diri. Jadi kayak apa ya, ceroboh, asal bertindak gitu ya, kayak nggak tahu arah tujuan hidup dia tuh mau dibawa kemana. Bahkan dalam menjalin hubungan pun gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang datang ke dia terus tertarik sama dia, ya udah hayu kita jalanin hubungan itu gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ada arah tujuan hubungan dia tuh mau dibawa kemana gitu juga nggak tahu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia kayak hidupnya kurang terarah, kurang bisa mengendalikan diri, dan ada rasa ketidakberdayaan. Jadi kayak hidup dia itu kayak apa sih, ya ikut alur aja gitu, apa yang dia lihat itu yang dia jalani gitu, jadi nggak ada tujuannya mau kemana, jadi kayak amburadul deh gitu ya, ada rasa ketidakberdayaan bagi dia untuk punya kehidupan yang terarah gitu loh ya. Terus juga aku lihat kayak mungkin dia ini lagi bermusuhan, entah ini bermusuhannya dengan kamu atau bermusuhannya juga dengan teman kerjanya atau teman-temannya ya. Aku melihat saat ini keadaan dia seperti terpaksa atau dipaksa. Ada paksaan di sini, ya. Entah itu dalam keluarganya, ya, bisa jadi juga mungkin dia menjalin hubungan dengan seseorang saat ini tuh mungkin dipaksa oleh keluarganya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia dipaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga sekarang, nah seperti itu, ya. Sehingga aku melihat di sini untuk memperjuangkan kamu kembali itu kayak terhalangi atau dihambat. Ada hambatan gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini sebenarnya kalau dia sama kamu tuh punya hasrat yang kuat sih. Dia juga jatuh cinta sama kamu, bahkan dia tuh punya ambisi ya, ambisi. Cuman ambisinya terhadap kamu itu kayak dia menyerah gitu loh, kayak dia tinggalkan ya. Ada suatu tujuan yang selama ini tuh sebenarnya pengen dia lakukan sama kamu tapi kayak dia tinggalkan. Misalkan tujuan dia menikah dengan kamu, dia batalkan. Dia ingin bertemu dengan kamu secara fisik, dia batalkan kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, dia kayak bisa dibilang orang yang pemikirannya penting, mengingat bahwa tidak ada hal di dalam hidup dia atau di dalam hidup kita itu di bawah kendali kita. Jadi keinginan-keinginan kita tuh nggak bakalan semuanya itu bakalan terrealisasi, terwujud gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah tampak terlihat sempurna gitu ya di mata orang lain atau di mata siapapun gitu. Kalau misalkan dia mau mengusahakan apapun dengan kamu, kalau memang belum saatnya ya belum gitu loh ya. Atau bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi ini energi kamu ya. Aku melihat di sini baik kamu ataupun dia memang punya sifat yang optimis, antusias ya setiap harinya. Tapi perlu diingat ya bahwa apapun yang terjadi untuk bisa menemukan cinta itu butuh kesabaran dan itu penting ya. Jadi walaupun di sini mungkin dia sering apa ya menghadirkan banyak pilihan atau misalkan dia menjalin hubungan sama si kamu, si A, si B, si C untuk menilai yang mana nih yang terbaik dari semuanya, dia juga harus sadar diri gitu. Segala sesuatunya itu tidak akan terlihat sempurna gitu. Dia nggak bakalan bisa menemukan orang-orang atau pasangan yang sempurna di mata dia gitu. Jadi dia harus bisa sabar juga untuk bisa menemukan yang mana sih yang bisa menjadi cinta sejatinya kayak gitu ya. Dan juga kalau misalkan dia mengambil resiko yang besar, otomatis dia juga akan kehilangan sesuatu yang besar gitu, termasuk kamu ya. Dia mengambil resiko besar nih, menghadirkan si A, si B, si C, si D sampai Z. Ya berarti dia harus bisa berani beresiko akan kehilangan kamu juga karena kekecewaan kamu. Kayak gitu kan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini kalau aku lihat hubungan kalian ini banyak lika-likunya, banyak ujiannya kayak gitu. Dan juga untuk apa ya? Kayak menyadarkan dia ya. Jadi kalau dia
berani mengambil resiko besar, berarti dia juga harus bisa berani mengambil kerugian yang besar gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia ngerasa rugi ya kehilangan kamu karena dia sempat menghadirkan banyak pilihan ya kan. Kamu menjadi salah satu bagian dari pilihan itu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dengan pembacaan kali ini. Dan maaf kalau misalkan kalian ngerasa kok video aku kayak terpotong-potong. Iya ya, soalnya kepotong azan ya. Maaf-maaf aja ini ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 27, 13, 11, 22, 8, 6, 1, 25, 9, 2, 14, 16, 3, 5, 31, 10, 9, 20, 15, 17, 26, 30, 29, 18, 4, 21, 12, 23, dan 24. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Oktober, Februari, Juli, Desember, April, Agustus, Juni, Maret, Januari, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio anjing, sio babi, sio tikus, sio naga, sio monyet, sio kambing, sio kerbau, sio kuda, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada M, K, H, L, G, U, V, Z, A, W, F, S, X, O, I, E, Q, N, B, D, P, R, C, Y. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.